Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Septiana SPD, guru SD Negeri 01 Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menampilkan pembelajaran mendalam, yaitu makan permen gula. Kebermaknaan pembelajaran mendalam melalui teknologi tepat guna pada materi IPAS kelas 4 sekolah dasar. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman konsep secara utuh, pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang mau pimpin doa? Saya, Guru. Oke, silakan Mas Alfa pimpin doa. Siap, Kak. Berdoa mulai. Amin. Oke, sebelumnya Bu Guru mau presensi terlebih dahulu ya. Nanti ketika Bu Guru memanggil nama kalian, kalian menjawab dengan satu kata afirmasi positif. Afik, Zakir. Senang. Oke, Alfa. Semangat. Semangat. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang air. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah Melalui pengamatan dan visualisasi, murid dapat memahami pentingnya air bagi kehidupan dan ciri-ciri air bersih dengan tepat. Oke. Melalui percobaan sederhana, murid dapat melakukan perjanjian untuk menggunakan alat filter air sederhana dengan benar. Tidak hanya itu, pembelajaran ini juga melatih kemampuan murid untuk berkolaborasi, kreatif, dan bernalar kritis dalam memunculkan gagasan. Selain itu, murid juga belajar menjadi pribadi yang peduli dan tanggung jawab dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dimensi profil lulusan yang ingin dicapai adalah bernalar kritis, kreatif, dan kolaborasi dengan praktek pedagogis model problem-based learning. Sebelum pembelajaran dimulai, biar makin semangat, kita tepuk janji fokus terlebih dahulu ya. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus. Paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Sebelum pembelajaran dimulai tentang air sumber kehidupan, Bu Guru mau tanya dulu nih. Apa fungsi air bagi kehidupan? Ada yang tahu enggak? Mandi. Mandi, oke. Yang pertama mandi, kemudian untuk minum, kemudian untuk sikat gigi, untuk wudhu. Wah, banyak sekali ya fungsinya ya. Kalau air yang biasa kalian gunakan, tahu nggak sumbernya dari mana? Pertanyaan pemantik berfungsi untuk menstimulasi pemikiran kritis murid serta menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Inilah pembelajaran mendalam ketika persepsi bukan hanya sebagai pengantar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan dengan kehidupan nyata. Sekarang Bu Guru punya kuis dulu ya. Sebagai asesmen awal, murid menjawab soal melalui word wall. Asesmen awal ini digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kesiapan belajar murid, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan tahap capaian murid. Tepuk tangan untuk kita semua. Pentingnya air. Air penting nggak sih untuk kehidupan manusia? Apakah hanya untuk manusia? Pada sintak PBL yang pertama, murid mengamati tayangan video. Kemudian, murid diajak untuk berpikir kritis dan berdiskusi terkait sumber air yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Air yang bisa kita minum itu ciri-cirinya bagaimana sih? Harus yang kayak apa? Nih, bagaimana nih kondisi air di sekeliling kita? Ini bisa untuk kita konsumsi. Apakah termasuk kondisi air yang bersih? Nah, ini saatnya kamu akan belajar tentang keadaan air di lingkungan sekitar kita. Sebelum melakukan pengamatan lingkungan sekolah, murid terlebih dahulu berliterasi menggunakan buku paket IPAS terkait materi air sumber kehidupan. Sekarang Bu Guru akan bagi menjadi 4 kelompok. Kita bagi kelompok dengan menggunakan spinwheel. Pada sintak PBL yang kedua, untuk menerapkan proses belajarnya, murid dibagi menjadi kelompok kecil guna melakukan pengamatan sumber air yang ada di lingkungan sekolah. Inilah wajah pembelajaran mendalam saat ilmu tidak hanya ada di buku pelajaran, tapi juga hadir nyata dalam kehidupan.
Sebagai kemitraan belajar, murid diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan penjaga sekolah terkait sumber air di sekolah. Apa saja sumber air yang digunakan di sekolah ini? Sumber airnya dari sumur. Apakah air di sekolah pernah diuji kualitasnya? Tidak pernah diuji kualitasnya. Pada sintak PBL yang ketiga, guru membimbing penyelidikan murid dalam melakukan percobaan penjernihan air menggunakan alat filter air sederhana dengan sampel air yang telah dibawa murid dari hasil pengamatan. Murid mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dengan bimbingan guru, kemudian murid mencatat hasil percobaannya ke dalam lembar kerja murid. Murid juga membuat poster sebagai bentuk kampanye penghematan air. Inilah wajah pembelajaran mendalam saat guru tidak hanya bercerita, murid tidak hanya menghafal, tetapi mengajak murid untuk bereksplorasi dengan penuh kesadaran, mencatat hasil pengamatan dan percobaan yang telah mereka lakukan. Pada sintak PBL yang keempat, murid mempresentasikan laporannya kepada teman-teman sekelasnya. Di ruang kelas sederhana ini, lahirlah generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga generasi yang penuh percaya diri, siap berbicara, dan memberikan inspirasi bagi sesama. Inilah wajah pembelajaran mendalam ketika teknologi tepat guna, yaitu filter air sederhana, lahir dari ide kreatif murid yang peduli akan masa depan. Pada sintak PBL yang kelima, murid berefleksi terhadap proses pembelajaran dan pemecahan masalah yang telah mereka lakukan. Murid menganalisis kembali apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat meningkatkannya di masa depan. Apa yang akan kalian lakukan setelah pembelajaran ini? Menghemat air. Benar? Benar ya? Tepuk tangan semuanya. Itulah manfaat pembelajaran hari ini. Jadi kalian nanti bisa tahu ternyata air bersih itu sangat susah untuk mendapatkannya. Sehingga kita harus bisa berhemat. Ya. Untuk tugas rumah, guru akan berikan kalian jurnal mini penghematan air. Sebagai bentuk penugasan, murid diberikan jurnal mini penggunaan air selama di rumah untuk diisi dengan pendampingan orang tua. Selain itu, murid juga menempelkan poster yang telah mereka buat sebagai bentuk ajakan untuk penghematan air. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Alfa sekarang ditutup oleh Mas Alfa juga. Siapa Mas Alfa untuk berdoa? Pembelajaran kita hari ini semoga membawa manfaat untuk kita dan orang-orang di sekeliling kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pendampingan orang tua, murid mengisi jurnal penghematan air di rumah sebagai bentuk aplikasi proses belajar dan sebagai dampak berkelanjutan dari proses belajar yang telah dilaksanakan. Bu, sekarang aku mau menghemat air. Selain itu, murid juga menempelkan poster yang telah dibuat sebagai dampak perluasan hasil proses belajar yang telah mereka lakukan. Poster ini berisi kampanye untuk bijak menggunakan air bersih demi masa depan. Teman-teman, saya senang sekali belajar hari ini. Tidak hanya di kelas, tapi saya langsung mengamati lingkungan sekolah dan bereksperimen dengan alat filter air sederhana. Rasa menjadi ilmuwan cilik. Dan kali ini membuat saya sadar bahwa begitu penting air bersih, penting untuk kehidupan. Saya bertekad mulai sekarang untuk tidak boros menggunakan air. Pelajaran kali ini tidak hanya memberikan manfaat untuk saya sendiri, tetapi juga untuk orang lain melalui poster yang saya tempelkan di tempat-tempat umum. Ayo, bijak menggunakan air demi masa depan. Tidak semua masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan akses sumber air bersih. Sebagai generasi penerus, murid perlu ditanamkan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan untuk masa depan. Inilah kebermaknaan pembelajaran mendalam saat ilmu, pengalaman, dan kehidupan nyata menjadi satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.